yang ada kalam dia diganti jadi kalam Allah. Jadi faham? Kira-kira kalau begitu Syekh Siti Jenar sesat atau dia ahli cinta? Ahli cinta. Al-Halat sesat atau dia ahli cinta? Tapi biasa orang kalau udah cinta, kalau di bab rububiyah pakai bab adab syariat. Kalau dalam bab uluhiyah dan tidak memakaikan bab rububiyah, dia lupa dengan adab-adab syariat. Disitulah para wali itu kemudian menegur wali yang lain, hei hati-hati, jangan lupakan tauhid rububiyahmu. Begitu. Kalau mereka tidak mau, baru masuk ke pengadilan. Al-Halat masuk ke pengadilan. Syekh Siti Jenar masuk ke pengadilan, masuk. Ya orang sudah mabuk. Pemirsa channel dari Majelis Ribat ini mengenal wajah Allah, mengenal dirinya, ternyata ini persoalan bagaimana kesungguhan kita beribadah lalu Allah jatuh cinta kepada kita, pandangan kita menjadi pandangannya, pendengarannya menjadi pendengarannya, pendengaran kita menjadi pendengarannya, baru diizinkan itu yang namanya melihat wajah Allah. Dan ibadah tertinggi adalah marifat. Marifat itu ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana menyembunyikan ridhonya. Ini ada pertanyaan, tolong Wialdomi. Baik. Pertanyaan dari Bapak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, izin bertanya terkait wajah. Oke, izin bertanya terkait wajah rububiyah dan wajah uluhiyah sebagai cara pengenalan Allah. Dalam surat Toha, Allah mengenalkan diri kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, inni ana rabbuka. Sebelumnya menyuruh melepaskan sepasang trompa hijab. Tapi Allah justru kembali mengenalkan diri kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, innani anallahu la ilaha illa ana. Pertanyaannya, dalam kondisi apa seorang hamba sehingga dia layak Allah mengenalkan rububiyahnya kepada sisi hamba, dan dalam kondisi apa seseorang hamba sehingga dia layak Allah mengenalkan uluhiyahnya kepada si hamba? Terima kasih Abuya. Pak siapa nih? Pak Zakaria. Pertanyaannya termasuk paling bagus sejauh kajian hikamnya. Ya. Jadi di surat Toha Allah memanggil Sayyidina Musa dan memperkenalkan dirinya 2 kali. Rububiyah dan uluhiyah yang tadi dalilnya itu. Pertama kali Allah berkata kepada Sayyidina Musa, hai Musa, lepaskan na'alaik, terompahmu, sandalmu. Kalau ahli tafsir memahami sandal aja, terompah aja, kasut kata orang Malaysia. Tapi kalau kita buka tafsir-tafsir Imam Qushairi, Imam Najmuddin Al-Kubra, Imam Ibnu Ajibah dan lain-lain, itu penerjemahannya bukan sandal. Ya, hai Musa, lepaskanlah sandalmu, engkau sedang berada dalam wadi tua, tempat yang suci. Sandal itu adalah hijab diri kita. Ya. Hijab kita yang membuat kita terhalang kepada Allah SWT itu disimbolkan dengan sandal. Sandal itu bisa jadi diartikan kedirianmu, keegoanmu, engkau merasa dirimu ada. Nah itu. Jadi kalau diterjemahkan hai Musa,
tanggalkan keegoanmu, tanggalkan wujudmu. Kalau wujudmu sudah engkau tanggalkan, engkau sudah tidak zahir lagi, barulah aku yang maha batin mengenalkan diri dengan zahir. Ana rabbuk, akulah Rabbmu yang mencipta engkau. Disebut wajah rububiyah. Lalu Allah berkalam lagi, ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku memilih engkau, maka dengarlah apa yang diwahyukan. Lalu Allah berkalam lagi, innani anallah, ini wajah uluhiyah. Ini dari mulai dari ayat 1 Toha sampai 14. Ya, silakan dibaca di rumah ya. Surat 20 dari ayat 1 sampai 14. Ya, itu dalil mengenai wajah uluhiyah, wajah rububiyah. Rububiyah dulu baru ya uluhiyah. Ini bukan uluhiyah rububiyah versi kelompok salafiyah ya. Kita enggak ada urusan dengan itu. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk menyembahku. Ya. Itu di surat Toha ayat 14. Pertanyaan Pak Zakar ini, kapan seorang hamba pantas gitu ya dikenalkan oleh Allah dengan rububiyah dan uluhiyah? Jawabannya, apabila dia menanggalkan keegoannya, keakuannya. Saat itulah seorang hamba diizinkan untuk merasakan itu. Dan pengalaman ini tidak hanya untuk para nabi, Bang Dik. Jadi ketika Allah mengenalkan dirinya, ana rabbuka, lalu innani anallah, itu kan 2 kali. Itu juga terjadi pada para imam. Pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid, Imam An-Nuri, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang lebih zahir dalam kitab Fathur Rabbani, beliau menceritakan itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku mengalami dalam khalwatku, Allah mengenalkan dirinya kepadaku, hai hambaku, akulah Rabbmu. Mengalami. Itu ternyata sudah pernah dikatakan oleh Imam Ghazali sebelum Syekh Abdul Qadir. Dalam kitab Kimia Usa'adah beliau mengatakan, pengalaman ini, keistimewaan ini tidak khusus untuk para nabi dan wali-wali besar terdahulu. Maka sampai akhir zaman, hamba-hamba terpilih akan mendapatkan musyahadah wajah rububiyah dan uluhiyah. Ya, akan diizinkan menatap keindahan wajah uluhiyah dan rububiyahnya sampai kiamat. Kita kan mohon maaf, kita ini saya pengagum para imam dan saya mengikuti torikot-torikot mereka, tapi saya tidak mau fanatis seperti sebagian orang. Wah itu mah imam, kita mah enggak begitu. Justru kalau ngikutin torikotnya Syekh Abdul Qadir Jilani, puncaknya ngalamin itu. Kalau masih zikir angka-angka, Syekh Abdul Qadir udah ninggalin itu. Beliau tetap zikir biasa, tapi udah enggak fokus dengan angka-angka 1.000, 5.000, 70.000. Ya, itu riyadhah nafsiyah. Nah, orang mengira, mohon maaf, zikir angka-angka itu zikirnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Enggak. Syekh Abdul Qadir Jilani sudah sampai ke makom itu. Maka Abu Yazid sebelum Syekh Abdul Qadir mengatakan, engkau berzikir tanda dirimu lalai. Engkau berzikir tanda dirimu lalai. Karena ruh itu seharusnya dia tidak pernah lalai. Jika engkau mengatakan saya berzikir, saya sholat, saya riyadhah, berarti dirimu sedang pemalas. Dirimu ada ego. Maka engkau merasa dirimu berzikir. Engkau merasa dirimu lah yang sholat. Engkau merasa dirimu yang tahajud. Allah itu kalau kita enggak ingat dia, dirinya berkurang enggak? Kehebatannya berkurang enggak? Ya.
Maka zikir tertinggi itu ketika kita sampai, kata Imam Al-Harawi, ketika engkau sampai kepada kesadaran, fazkuruni azkurukum, ingat aku ingat kamu. Kita sadar bahwa kita berzikir itu karena Allah sedang menggerakkan diri kita berzikir. Apa namanya? Zikir rububiyah. Jadi kapan Allah mengingat engkau, Bang Dik? Menyebut engkau ketika engkau disertakan dalam menyebut namanya. Itu rububiyah. Maka di rububiyah boleh disebut banyak wujud, tapi di uluhiyah cuma satu wujud. Nah, jadi kalau dalam berrububiyah kita ngomong anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah, engkaulah Rabbku, penciptaku. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini ini bukan bab akidah loh ya, ini bab zauq. Jangan pakai hukum akidah di sini. Akidah basic. Ini sudah masuk ke bab rasa. Akidah pakai akal dan nakal. Ini sudah masuk gabungan akal, nakal dan rohani. Dia sudah masuk ke alam rasa. Ketika seorang kekasih Allah, dia tidak tahan dengan rasa cinta itu, dan dia larut dalam cinta memandang uluhiyah zat Allah, maka dia nggak mandang dirinya lagi, kan selain Allah tiada. Di sisi Allah, si hamba mengatakan dia nggak lihat dirinya. Dia waktu itu memandang wajah uluhiyah, dia bukan memandang wajah Semoga masih ingat, Kalau seorang hamba memandang wajah rububiyah, dia mengatakan, aku hambamu, engkau Tuhanku, aku ciptaanmu, engkaulah penciptaku. Tapi kalau memandang wajah zatullah, uluhiyah, nggak ada lagi kita, nggak ada hamba. Terus kita ini ada, kita apanya Allah? Kita perbuatannya Allah. Maka Allah memakai kalam dari perbuatannya. Muncullah Sayyidina Al-Hallaj mengatakan anallah. Itu Al-Hallaj memandang kepada uluhiyah, tapi dia lupa adab rububiyahnya. Jadi Abu Yazid zikir subhani walaupun ada Imam Ghazali mengatakan dia meriwayatkan kata Allah, enggak. Subhani artinya apa? Maha suci aku. Jadi kalau Abu Yazid mengatakan subhanaka, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, itu Imam Abu Yazid sedang larut dalam cinta memandang engkau aku, engkau Maha Pencipta, aku. Ya. Di saat Abu Yazid Al-Hallaj mengatakan maha suci akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Itu bukan lagi Al-Hallaj yang bicara. Al-Hallaj lisannya sudah binasa, kalam dia sudah tiada, yang ada hanya kalam. Bukan si Hallaj yang mengatakan aku Allah. Allah mengenalkan dirinya, lalu digunakanlah kalamnya Hallaj. Hallaj di sisi Allah tiada. Yang ada dia hanyalah perbuatan Allah. Yang ada kalam dia diganti jadi kalam Allah. Jadi faham? Kira-kira kalau begitu Syekh Siti Jenar sesat atau dia ahli cinta? Ahli cinta. Al-Hallaj sesat atau dia ahli cinta? Tapi biasa orang kalau udah cinta, kalau di bab rububiyah pakai bab adab syariat. Kalau dalam bab uluhiyah dan tidak memakaikan bab rububiyah, dia lupa dengan adab-adab syariat. Disitulah para wali itu kemudian menegur wali yang lain, hati-hati, jangan lupakan tauhid rububiyahmu. Begitu. Kalau mereka tidak mau, baru masuk ke pengadilan. Al-Hallaj masuk ke pengadilan. Syekh Siti Jenar masuk ke pengadilan, masuk. Ya orang sudah mabuk. Orang sudah mabuk. Ya. Jadi zikir seperti itu bukanlah zikir yang boleh dibaca dalam keadaan sadar seperti ini. Haram hukumnya. Makanya Imam Ibnu Arabi mengatakan, kutubuna, kitab-kitab kami, ya, muharramatun, diharamkan ala ghairina, diharamkan untuk dilihat, dibaca sendiri oleh selain kami.
Jadi kalau mau baca kitab tasawuf, mesti berguru, nggak boleh baca sendiri. Tapi saya lihat ada ulama salah faham di situ. Kalimat Ibnu Arabi itu, ini dinukil juga sebagian dengan redaksi yang lain oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani, ya, dalam kitab Syiarus Salikin, dipahami oleh sebagian orang, berarti kitab tasawuf seperti itu nggak boleh dibaca. Nggak begitu, nggak boleh dibaca santri sendiri. Dia mesti dibimbing. Nah, maka teman-teman setiap Rabu malam, alhamdulillah Buya Aldomi sudah buat kajian Sirrul Asrar, salah satu rahasia Syekh Abdul Qadir Jilani. Silakan diikuti online ataupun offline. Ini sudah khatam, mulai lagi dari awal. Ya, jangan dilewatkan itu. Ya, nanti buka kitab ini kalau sudah dibuka dari awal sampai akhir, khatam sekali lagi, baru kita pakai kitab yang lain lagi. Insya Allah ya, luar biasa itu. Ya, itu salah satu rahasia-rahasia ilmu ma'rifatullah yang diwariskan oleh Al-Qutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, jadi ke pertanyaan Pak Zakaria itu terjawab sudah? Terjawab nggak? Kalau nggak, cari aja jawabannya lagi. Makasih Bu ya. Mudah-mudahan teman-teman majelis di channel Ribat ini memahami ya. Memang sengaja kita rekam lalu kita masukkan ke YouTube ini. Paling indah juga, dan kalah indahnya dengan kita datang langsung, kita dengar ulang. Itu syahdu banget, suara Buya juga tiba-tiba berubah ya. Bagai bulu perindu lebay ya Buya. Masya Allah, astagfirullah. Sebelum Badr Al-Madinah sholawatan Buya, ini ada satu pertanyaan dari Malaysia. Jauh sekali. Halo sahabat-sahabat Ribat di Malaysia. IDZ namanya. Assalamualaikum Abuya, saya ID dari Malaysia. Maaf ingin bertanya, ketika semua ruh menjawab bala syahidna itu di alam ruh, apakah alam itu sebelum aras atau sesudah aras diciptakan? Ini pertanyaannya saya nggak ngerti gimana jawabnya ya. Dijelaskan dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan itu tidak wajib dijawab karena dia tidak wajib diketahui. Tapi mau dijawab juga nggak? Mau Bu ya. Apa pertanyaannya? Ketika Allah memperkenalkan dirinya di alam ruh, duluan itu apa aras gitu ya? Aras itu masih alam zahir. Sedangkan Allah memperkenalkan diri kepada ruh itu alam batin. Duluan batin daripada zahir. Ya. Jadi seharusnya pertanyaan itu tidak ada ya. Karena mengetahui itu salah dan benarnya tidak ngaruh. Gak apa-apa juga kalau salah gitu. Seandainya orang mengatakan duluan aras, gak ngaruh juga. Ya, gak ngaruh juga. Tapi yang tepat itu alam ruh ya. Alamul arwah. Nah, alam arwah itu sebelum alam misal baru alam jasad. Jadi kita ini Bang Dik, ini alam jasad. Ini jasad ini, jasad bukan? Ini jasad apa nih? Alam ajsam bahasa ininya, alam materi. Alam ini sebelumnya ada di alam mithali, alam permisalan. Sebelum alam permisalan itu ada namanya alam arwah. Arwah di sini bukan arwah bahasa Melayu Malaysia yang berarti sudah mati. Alam arwah jamak dari ruh, alam ruh. Ada ruh, ada alam ruh, itu beda loh ya. Ada ruh, ada alam ruh. Alam itu segala satu selain Allah. Ya. Maka Allah ketika mengenalkan diri kepada arwah di alam ruh, berarti sudah ada alam di situ. Sedangkan Allah ada sendiri, tidak perlu ada alam. Maka kalimat yang digunakan di situ, jadi Allah ketika mengenalkan diri ke alam, selalu menggunakan kalimat Rob. Ya,
Kecuali ketika si hamba sudah memandang wajah uluhiyahnya, baru innani anallah la ilaha illa ana. Nah, maka di situ kalimatnya apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Karena itu alam arwah. Alam arwah dicipta. Jadi sebelum ruh kita masuk ke sini, itu dia sudah dibungkus dulu dengan nafs. Nafs itu dicipta. Maka Allah berkalam kepada ruh yang sudah dibungkus dengan nafs, dengan jiwa. Apakah aku pencipta kalian? Ya. Jadi apabila yang disebut ruh itu jiwa, jiwa dicipta. Apabila ruh itu yang disebut dalam surat Shad, dia dihembuskan, bukan dicipta. Yang dicipta tubuh yang zahir, sedangkan ruh dihembuskan. Dan Allah hanya mengabarkan sampai di situ. Jangan kemudian antum tambahkan ruh itu pasti dicipta, enggak mesti. Ya, menambahkan sesuatu dari Quran itu bid'ah. Ya. Tapi kok sekarang orang memaksakan memahami Quran pakai filsafat Aristoteles. Selain Allah berarti alam. Itu kan kaedahnya Aristoteles. Yang dipinjam oleh ahli kalam. Ya. Enggak mesti. Saya mau tanya, ini bukti kaidah itu tidak selalu benar. Selain Allah pasti alam. Selain Allah pasti alam. Itu kan kaidah aghlabiyah. Biasanya kebanyakan. Boleh dipakai dalam ilmu kalam, tapi tidak mutlak. Contoh, sifat Allah bukanlah Allah. Tapi tiadalah sifat kecuali dia ada pada Allah. Oke? Saya mau tanya, Al-Quran, apakah Al-Quran itu Allah? Tapi Al-Quran, kalamullah, tiadalah dia dicipta. Kalau ada yang meyakini Quran dicipta, itu ajaran sesat itu. Ada yang bilang Quran dicipta? Kalau mushaf dicipta, kalau Quran, kalam Allah, tidak dicipta. Beda mushaf sama Quran? Beda. Oke? Al-Quran itu Allah bukan? Bukan. Al-Quran itu kalamnya Allah. Kalam itu sifatnya Allah. Paham di situ? Ya, jadi kita nggak akan menggunakan kaedahnya Aristoteles untuk memahami Quran yang suci. Ada ayat yang cocok, ada ayat yang nggak cocok. Barangkali begitu ya. Nah, kita harus berhati-hati karena ilmu kalam ini sebagian ya kata Imam Fadhali dalam syarah beliau dan juga imam-imam yang lain banyak menyerap perkataan para filosof Yunani. Akhirnya akidahnya tidak murni. Nah, kita harus berhati-hati di situ. Kita nggak anti dengan filsafat Yunani. Ya, saya kan pernah juga ngajar filsafat. Walaupun sekarang sudah saya tinggal. Ya, sisa satu filsafat yang masih kita ajarkan, filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu sama dengan jika ada tafsir, ada usul tafsir, fikih ada usul fiqh. Nah, filsafat ilmu itu usulul ilm. Ya. Barangkali itu ya, wallahu a'lam bishawab.